kalau kita daftar GoFood itu potongannya sekarang berapa? Alias komisinya berapa? Wah, makin banyak makin gede aja, enak banget dong di Gojeknya. Itu ada juga yang nanya kayak gitu. Mau nanya, kalau mau daftar jualan sembako, sama aja nggak sih pilihannya GoFood juga? Oke, ya. Coba ceki-ceki dulu nih. Mic kayaknya udah nyala sih, udah. Oke, jadi ada yang nanya ini langsung aja ya. Bang, banyak yang nanya. Ini ada beberapa pertanyaan lebih tepatnya. Bang mau nanya, kalau kita daftar GoFood itu potongannya sekarang berapa? Alias komisinya berapa? Jadi kan ada beberapa simpang siur yang bilang ada 30%, 40%, 20%. Setahu saya, kalau baru mulai itu, daftarnya itu adalah, komisinya itu adalah 20% plus 1.000 per transaksi. Jadi kalau misalnya nih transaksinya 100.000, berarti yang ditransfer itu 80.000 dikurang lagi 1.000 per transaksinya, jadi 79.000 itu yang ditransfer. Jadi sekali lagi komisinya GoFood itu adalah 20% plus 1.000. Tapi ini di luar iklan, promo, dan yang lain-lain ya. Ini benar-benar komisi standarnya gitu. 20% plus 1.000 per transaksi. Jadi 1.000 ini bukan per menu, tapi per transaksi. Misalnya pesennya 3 es kopi susu. Yaitu berarti yang dipotongnya adalah 20% plus 1.000. Kalau misalnya satu es kopi susu, ya plus 1.000-nya juga ada. Jadi bukan berarti kalau misalnya ada 3 es kopi susu itu, 1.000-nya dikali 3 juga, bukan gitu. Jadi totalnya dulu berapa, dikurang komisinya 20%, baru plus 1.000. Itulah potongan atau komisi yang diberikan di GoFood. Bahkan ada yang nanya juga nih, kalau kita ngomongin komisi ya gitu, agak yang nanya itu sempat kayak, Bang, kalau misalnya kita 100.000, berarti kan komisinya 20.000 ya. Kalau 200.000, komisinya bisa 40.000 ya. Kalau 300.000, komisinya lebih gede lagi ya gitu. Wah, makin banyak makin gede aja, enak banget dong di Gojeknya. Itu ada juga yang nanya kayak gitu. Kenapa sih nggak komisinya cuma 10.000 aja atau 5.000 aja per transaksi? Oke, gini dulu. Satu, itu tuh yang diberikan itu kan juga ada bahkan yang nyangkanya komisi itu driver nanti dapat berapa. Beda lagi, driver itu ada hitungannya lagi setahu saya, poin atau komisinya drivernya. Nah, ini kan tapi kita ngomongin perusahaan besar ya. Gojek gitu, segede gitu. Ada GoFood-nya, ada Gojek dan lain-lain. Ya itu memang udah ada hitungan mereka. Gitu. Terus teman-teman pasti ada yang mikir, ah kalau gitu ngapain gitu kan. Gue ngapain pakai komisi, gue jualan aja sendiri di online. Boleh, apa enggak, silakan gitu. Cuman ibaratnya gini, kalau kita jualan di GoFood, ya itu tuh anggapnya adalah suatu kolam yang banyak ikannya gitu. Jadi dia memang sudah ada calon-calon pembelinya nih. Gimana caranya adalah kita menangkap para calon-calon pembelinya itu gitu. Jadi bedanya sama kalau kita jualan sendiri, kan nggak banyak yang tahu kita jualan sendiri. Ya kecuali memang getol-getolnya kita mendigital marketingnya, kita marketingnya di online gitu. Jadi nggak bisa dibilang juga bahwa komisi besarnya itu, oh mereka enak banget untung besar ya, karena mereka yang punya kolamnya. Mereka punya kolam sebegitu besar, mereka punya ikan-ikannya alis, maksudnya calon-calon pembelinya gitu. Jadi balik lagi ke teman-teman ya, kalau memang ngerasa pede bisa jualan sendiri dengan marketingnya sendiri dengan media sosial dan yang lain-lain, ya boleh aja. Tapi kalau misalnya ya, mau main-main di GoFood gitu atau di GrabFood atau di Shopee Food gitu ya, dimancing di kolam-kolam itu ya, kita kan harus ikutin lahan mereka. Oh gini deh, analogi gampangnya adalah ibaratnya kita tuh jualan di GoFood atau GrabFood atau Shopee Food ya, kita jualan di food court. Nah, pertanyaannya adalah food courtnya ini rame atau enggak gitu kan. Nah, kalau di GoFood ya atau GrabFood Shopee Food ya dia punya masing-masing ya gitu. Yaitu dia food courtnya memang udah rame gitu. Nah, masalahnya ada yang mau beli nggak di toko kita gitu. Jadi bukan berarti juga pasti jualan di GoFood itu bakal rame, belum tentu juga kan. Ibaratnya food court kan banyak nih merchant-merchantnya nih, banyak nih penjual-penjualnya. Tinggal kita toko kita gitu kan, barang dagangan kita itu menarik atau tidak gitu ya konsepnya teman-teman. Jadi terlalu melipir ke kanan nih gitu. Cuman pertanyaannya tadi yang nomor satu adalah, Bang kalau daftar GoFood ya itu komisinya berapa? Setahu saya saat ini adalah 20% plus 1.000 per transaksi. GrabFood juga kurang lebih sama atau kalau nggak salah 25 ya, saya agak lupa. Kalau Shopee, nah saya belum update banget karena dia lumayan besar, sama tapi kalau harus ikut promo dan lain-lain tuh jadinya gede gitu. Jadi yang saya udah cross check banget ke GoFoodnya itu adalah tadi 20% plus 1.000. Itu satu. Pertanyaan kedua adalah,
Bang ada nggak sih video tentang pembayaran si pembeli ke penjual apa ke Gojeknya dulu cash atau ditalangin sama Gojek gitu. Jadi mungkin sistemnya adalah bang kalau orang beli di GoFood ya atau di Gojek itu sistem pembayarannya gimana sih? Kita nih penjual dapat duitnya dari mana? Apa abang driver yang ngasih duit cash dari pembeli dikirim ke kita? Enggak ya teman-teman, semuanya itu kita tuh di GoFood itu sudah cashless kecuali memang ada item-item yang nggak masuk di situ dan harus ditambah itu harus pakai cash. Sistemnya gini, kita di saat kita daftar GoFood, itu kan kita nanti harus daftarin nomor rekening kita. Makanya rekening kita itu harus aktif ya. Jadi, saya gini, saya beli ke tokonya Bapak nih, ke tokonya teman-teman. Ya, saya beli ayam bakar. Saya bayar itu pakai GoPay, ya e-money. Nah, otomatis saya akan kepotong saldo saya itu langsung ditransfer ke rekening Bapak Ibu gitu. Setahu saya juga langsung ya besoknya paling lambat tuh sehari kalau nggak salah gitu. Nah, Bapak Ibu ya nanti tinggal ngambil di rekeningnya Bapak Ibu aja gitu ya. Jadi bukan berarti duitnya itu dititipkan ke driver, tapi duitnya itu ditransfer melalui rekening Bapak Ibu gitu. Jadi memang tidak bayar cash. Beda sama GoMart atau GoShop ya. Itu memang dia si calon pembelinya itu nanti akan bayarin ke si driver itu akan ngasih duit cash ke penjualnya gitu ya, ke penjualnya untuk ngasih duit cash. Tuh ya, jadi tadi mekanismenya memang tidak bayar cash tapi ditransfer via rekeningnya teman-teman atau Bapak Ibu semua. Oke. Yang ketiga nih, biar nggak terlalu panjang, Bang maaf mau nanya, kalau mau daftar jualan sembako sama aja nggak sih pilihannya GoFood juga? Jadi dia jualannya itu untuk sembako, apakah dia daftarnya di GoFood atau gimana? Ini sebenarnya mirip sama dengan jualan sembako atau frozen food. Saran saya adalah di marketplace, ya di Tokopedia dan lain-lain gitu. Kalau untuk di GoFood atau GrabFood itu lebih ke makanan yang siap dimakan. Oke, jadi kalau misalnya masih ada pertanyaan, teman-teman boleh banget dicantumin di kolom komentar. Nanti saya akan coba bantu jawab dengan video-video berikut ini. Oke? Jangan lupa like dan subscribe video ini, apalagi kalau misalnya teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, bisa banget di-share ke teman-temannya, kali aja ada yang membutuhkan. Jadi bisa jadi ladang amal lah buat kita semua. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.